Ketika ada tokoh luar negeri atau artis idola yang menyebutkan Indonesia, negara tercinta kita, pasti kita akan merasa senang dan bahagia. Kita akan membagikan informasi ini ke teman-teman sebangsa setanah air, seolah-olah kita mendapatkan perhatian dari sang idola. Bayangkan, jika seluruh umat muslim di bawah naungan Nabi Muhammad sendiri, mengungkapkan rasa cinta mereka terhadap Indonesia. Meskipun Indonesia berada jauh dari tempat Nabi tinggal pada masa itu, tetapi, apakah Nabi sendiri pernah mengungkapkan pandangannya tentang Indonesia? Memang, tidak ada catatan langsung dari Nabi Muhammad tentang Indonesia, karena nama Indonesia baru dikenal dunia setelah merdeka. Namun, ada beberapa riwayat yang bisa dihubungkan dengan Indonesia. Salah satunya adalah kisah tentang tanah yang akan menjadi daerah yang makmur dan subur pada akhir zaman. Selain itu, ada pula riwayat yang menyebutkan tentang orang Indonesia yang berbondong-bondong masuk Islam, dan akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Profesor Dr. Muhammad Said Naqwib Al-Atos dalam bukunya yang berjudul Fakta Sejarah dan Fiksi menyatakan, bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya, ternyata telah mengetahui keberadaan Nusantara atau Indonesia sekarang, terlebih Pulau Sumatera. Disebutkan pula, bahwa para pedagang dan pelaut Arab, telah melalui dan mengunjungi pulau ini pada masa itu. Selain itu dalam sabdanya, disebutkan Nabi Muhammad juga berdoa untuk negeri ini. Setidaknya, ada dua fakta yang Al-Atos gunakan untuk mencapai kesimpulan ini. Pertama, bukti sejarah Hikayat Raja-Raja Pasai, yang mengandung sebuah hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudera. Hikayat Raja-Raja Pasai menyatakan, bahwa Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat, ada sebuah negeri di atas angin, Samudera namanya. Apabila mendengar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau sediakan sebuah kapal membawa perkakas, dan bawalah orang dalam negeri itu masuk Islam, serta mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahdan, akan Allah jadikan dalam negeri itu, banyak wali Allah. Ensiklopedia menyebutkan, asal-usul penamaan Pulau Sumatera sendiri, berasal dari keberadaan sebuah kerajaan bernama Samudera Pasai, yang terletak di pantai pesisir timur Aceh. Pada tahun 1345, petualang asal Maroko Ibnu Batutah, berkunjung ke negeri tersebut, dan melafalkan kata Samudera menjadi Samatra, dan kemudian menjadi Sumatera atau Sumatera. Nama ini kemudian tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk merujuk pada pulau ini, sehingga nama ini dikenal luas sampai sekarang. Bukti kedua adalah kata KFR, yang terdapat dalam Al-Quran. Kata ini berasal dari kata dasar, kafaro, yang berarti menutupi. Kata KFR, juga merupakan nama yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menyebutkan sebuah produk alam, yang dalam bahasa Inggris disebut campur, atau dalam bahasa Melayu disebut kapur barus. Masyarakat Arab menyebutnya dengan nama tersebut, karena bahan produk tersebut tersembunyi di dalam batang pohon kapur barus atau pohon karas, dan digunakan untuk menutupi bau jenazah sebelum dikubur. Produk kapur barus yang terbaik, berasal dari Fansur atau Barus, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di pantai barat Sumatera. Dengan demikian, wilayah Nusantara dan khususnya Sumatera, telah dikenal oleh Nabi Muhammad melalui para pedagang dan pelaut, yang kembali membawa produk dari wilayah Samudera Pasai, serta laporan tentang tempat-tempat yang mereka singgahi. Tugas utama Nabi Muhammad, adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana hadits dari Al-Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Selain itu juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di Indonesia, Rasul sangat dicintai. Kecintaan umat Muslim di Indonesia terhadap Nabi tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti ketika perayaan Maulid tiba, umat Muslim di Indonesia merayakannya dengan gegap gempita. Kecintaan umat Muslim di Indonesia, bahkan pernah disebut oleh Rasul secara langsung dalam satu cerita oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau tergolong sebagai seorang ulama ternama yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada abad ke-21. Selain memberikan pengajaran pada berbagai majelis keilmuan, beliau juga menunjukkan rasa cintanya yang besar terhadap Indonesia. Semua ini berawal, ketika Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mendampingi gurunya, Syekh Utsman, untuk berziarah ke makam Rasul di Madinah, beserta rombongan para ulama.
Saat khusyuk bersholawat di depan makam Rasul, tiba-tiba mata Syekh Utsman terbuka, atau dapat menyingkap hijab oleh Allah. Akibatnya, Syekh Utsman dapat bertemu dengan Rasulullah. Dalam pertemuan itu, Rasul tampak seperti diikuti oleh berbagai kelompok manusia di belakangnya. Syekh Utsman lalu bertanya, "Siapakah gerangan orang-orang tersebut ya Rasulullah?" Rasul menjawab dengan wajah teduh dan senyum, "Mereka adalah orang-orang dari sebuah bangsa yang sangat mencintaiku, dan aku mencintainya." Syekh Utsman semakin penasaran dan bertanya lagi, "Dari bangsa manakah mereka ya Rasulullah?" Rasul kembali menjawab dengan senyum yang mengembang, "Indonesia." Saat Syekh Utsman tersadar, ia segera bertanya kepada seluruh rombongan yang ikut pada saat itu, "Adakah dari kalian di sini yang berasal dari Indonesia?" "Aku sangat mencintai Indonesia, karena Rasulullah mencintai mereka." Sebagai wujud cintanya pada Indonesia, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bahkan membangun pesantren khusus orang Indonesia di Mekah. Di samping itu, perlakuan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia juga sangat baik. Terlebih ketika beliau menerima kunjungan dari orang-orang Indonesia, beliau tidak segan memberikan hadiah atau oleh-oleh sebagai tanda kebaikan hatinya. Kemudian Instruktur Nasional Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Adnan Anwar menyatakan, bahwa banyak ulama yang berperan penting dalam pembentukan bangunan dan konsepsi negara Indonesia melalui konsepsi NKRI. Hal ini terbukti melalui mimpi yang dialami oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, seorang guru agama yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa bendera Indonesia merdeka akan berwarna merah putih. Kiai Haji Adnan Anwar mengatakan, Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Kota Palu yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari pernah mengatakan, bahwa beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad, dan pesan dalam mimpi itu adalah, nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Lalu pada Muktamar NU tahun 1937, terlihat kesetiaan para ulama terhadap NKRI yang sangat kuat. Salah satu contohnya adalah usulan dari Mbah Hashim Asy'ari yang didasarkan atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, bahwa bendera Indonesia harus berwarna merah putih, dan dipimpin oleh Soekarno. Selain itu, para ulama Indonesia juga menunjukkan rasa cinta mereka yang besar terhadap NKRI. Mbah Hashim Asy'ari bahkan sering menangis ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak hanya itu, pencipta lagu Padamu Negeri juga merupakan seorang Habib atau ulama. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya semangat nasionalisme yang dipegang oleh para ulama Nusantara. Maka dari itu tidak heran, jika Nabi Muhammad sangat mencintai rakyat Indonesia, karena mereka mencintai negerinya dan juga nabinya. Selanjutnya, Profesor Nasaruddin Umar mantan Wakil Menteri Agama dan juga seorang cendekiawan Muslim, pada Oktober 2015 sebelum menutup presentasinya pada Dialog untuk Mencegah Pemahaman Radikalisme Terorisme, membacakan sebuah hadis syahih. Hadis tersebut berisi tentang kerinduan Rasulullah terhadap sekelompok umat Islam, yang disebutnya sebagai kekasih. Disebutkan, beberapa sahabat yang berada di sekitar Rasulullah langsung bertanya, karena mereka ingin tahu, apakah yang dimaksud dengan kekasih, adalah mereka. Namun Nabi langsung membantah, bahwa mereka yang sedang bersama beliau, bukanlah yang dimaksud Nabi dengan kekasih, melainkan mereka adalah sahabat Nabi. Setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi kemudian menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekasih yang dirindukannya, adalah seseorang yang beriman kepada Islam, di masa yang jauh setelah masa kenabian, dan berada di tempat yang jauh. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa sebenarnya kekasih Nabi tersebut? Profesor Nasaruddin percaya, bahwa yang dimaksud oleh Nabi, adalah umat Islam Indonesia. Hal ini karena sesuai dengan petunjuk dalam teks hadis, kekasih tersebut berada di masa yang paling jauh setelah masa Nabi, dan berada di tempat yang jauh dari Jazirah Arab, tempat di mana Islam pertama kali muncul. Berdasarkan fakta sejarah, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Indonesia, atau Kepulauan Nusantara, merupakan wilayah terakhir di dunia yang mengenal Islam. Secara kronologis, Islam pertama kali tersebar di Jazirah Arab, lalu menyebar ke bekas wilayah Bizantium Mesopotamia termasuk Persia. Setelah itu, agama Islam menyebar ke seluruh wilayah di Afrika, dan terus berkembang hingga ke Eropa. Setelah dunia barat terislamisasi, kawasan berikutnya yang mengenal Islam adalah Asia, seperti Turki dan Cina. Hampir seluruh dunia sudah mengenal agama Islam, kecuali wilayah Nusantara. Oleh karena itu, Kepulauan Nusantara menjadi wilayah terakhir di dunia yang mengenal Islam. Demikian pula dengan soal jarak, kawasan Nusantara adalah wilayah terjauh dari pusat kelahiran Islam. Dua indikasi inilah, yang membuat umat Islam Indonesia identik dengan sabda Rasulullah tersebut. Uniknya, para kekasih Nabi itu, memiliki cara berislam yang khas dibanding wilayah lain di dunia.
Muslim di Nusantara sebagai anak bontot Islam, dan juga terjauh itu, dikenal mengedepankan nilai-nilai ramah dan rahmat, serta tidak mengedepankan kekerasan dalam penyebarannya. Terlebih lagi, umat Islam di Nusantara, beragama Islam tetap menjadi orang Nusantara, yang tetap melestarikan budaya leluhur Nusantara yang cinta damai, bukan seperti orang Arab jahiliyah. Mereka sadar, bahwa menjadi Muslim, bukan serta-merta menjadi Arab. Karena Nabi Muhammad pernah berpesan, "Wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu, dan ayah kalian satu." Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, pun sebaliknya. Tidak ada kelebihan bagi yang berkulit merah atas orang berkulit hitam, demikian sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, "Ya, benar Rasulullah, engkau telah menyampaikan." Terlebih lagi, nenek moyang Nabi kita, bukanlah orang Arab. Nabi Ismail bin Ibrahim, berasal dari distrik Orkelda atau Urkaldan di negeri Babilonia. Nama Ismail, merupakan Arabisasi dari bahasa Ibrani, Yishmael, yang berarti selalu mendengarkan Tuhan, dan Tuhan selalu mendengarkannya. Oleh karena itu, kepribadian Nabi Ismail sangat berbeda dengan Arab pribumi. Hal ini juga dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 97. Namun, apakah hal ini benar-benar penting? Mengapa kita harus bangga dengan suku atau keturunan kita? Sebab, nenek moyang manusia secara biologis berasal dari satu tempat yang suci dan mulia, yaitu surga. Selain itu, secara spiritual, seluruh makhluk memiliki muasal yang sama, yaitu Nur Muhammad, yang menjadi nous dan logos kita. Lalu, mengapa kita harus tetap tinggal dan menjadi orang Indonesia? Jawabannya sederhana, tempat terbaik untuk memulai hidup baru yang berkualitas, adalah tempat di mana kita tinggal saat ini. Jika kita terus merenungkan kemungkinan untuk meninggalkan Indonesia, maka kita akan semakin menjauh dari kebahagiaan. Indonesia adalah tempat di mana kita lahir dan tumbuh besar, tempat di mana kita bekerja dan mencari nafkah, tempat di mana kita menanam harapan, dan tempat di mana kita akan dimakamkan kelak. Pesan yang sama, terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling mengenal. Maka dari itu, tidak perlu menjadi orang Arab, Eropa, atau Amerika, atau orang Indonesia yang ke-Arab-Araban, karena Indonesia adalah identitas kita. Kita bisa beragama dan menjalankan nilai-nilai moral, sambil mempertahankan tradisi nenek moyang kita sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman adalah anugerah Tuhan, maka kita harus menerima perbedaan dengan lapang dada, dan tetap bersatu untuk menjaga keutuhan negara.